Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih diberi kesempatan untuk sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Pak Yusrizal SAG. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Untuk itu kita ucapkan terima kasih. Kemudian kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti yang telah diumumkan di WA tadi, bahwa kuis hari ini nanti akan ada maksudnya ceramah hari ini nanti ada kuisnya, bukan kuisnya, ada ceramah ya. Jadi ceramahnya itu berupa voucher belanja, lumayan lah untuk beli bareh 2 kilo lebih seketek. Jadi voucher nanti bisa ditukarkan di kedai Pak Marzuki. Totalnya 6 atau 5. Jadi lumayan lah, supaya dapat yang banyak, supaya yang dapat itu banyak gitu. Banyak orangnya, bukan banyak nilainya ya. Ya. Mungkin itu aja pembukaan dari saya. Kepada Pak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita masih berlanjut tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam surat Ali Imran. Innallaha astafa Adama wa Nuhau wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Allah sudah memilih Adam, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam. Nah, yang sudah kita bicarakan adalah Adam, kemudian sedikit kemarin tentang keluarga Ibrahim. Cuma hanya sekedar mengingatkan saja bahwa Adam itu walaupun diusir tapi tetap dikeloni, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk dijadikan hambanya. Walaupun demikian, Adam ini sempat mengeluh, Pak. Keluhannya begini. Ini belum saya sampaikan kemarin. Keluhan Adam itu begini, Pak. Saya sekali berbuat dosa langsung diusir dari surga. Umat Nabi Muhammad banyak dosanya, diberikan kesempatan tobat masuk surga. Itu satu. Yang kedua, keluhannya adalah ketika saya melanggar
durhaka ke Allah, lalu terbuka seluruh pakaian kebesaran surga. Sementara umat Muhammad ini diberikan perhiasan yang bagus oleh Allah. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Itu disebut oleh dalam Al-Quran. Yang ketiga, Adam ini ngeluh, Pak. Tobat saya itu hanya diterima di Mekah. Ya. Tempat lain tidak. Sejarah mencatat bahwa Adam itu turun di India. Hawa turun di Jeddah. Pertemuan mereka di Jabal Rahmah. Di situlah dia bertobat, Pak. Mekah itu. Sementara Nabi Muhammad itu bagi mereka dibuat semua bumi ini suci untuk bertobat. Nah, itu kelebihan Nabi Muhammad dari Adam. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, keluhan Adam itu adalah saya berbuat dosa satu, dipisahkan dari ibini, dari istrinya. Awak banyak dosa, awak kan tidak dipisahkan, Pak. Ada yang tidak dipisah, satu buat dosa langsung dipisah dari orang rumah, enggak kan? Nah, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan umatnya. Banyak bergelimang dengan dosa, tapi tidak dipisahkan. Adam satu dosanya langsung dipisah, Bapak dan Ibu sekalian. Itu keluhan Adam. Tapi walaupun demikian, dia tetap dipilih. Summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Dia tetap dipilih dan diterima tobatnya, diberikan hidayah. Nah, awak lebih puluh hidayahnya. Cuman kadang-kadang enggak mau ngambil hidayah nih, Pak. Itu yang mengherankan manusia ini, diberikan hidayah tak mau dia. Nah, itu yang pertama tentang Adam. Kalau Ibrahim itu semua keluarganya hebat, Pak. Semua keluarga Ibrahim hebat. Ya, Ibrahim ya. Ibrahim Nabi, ada diabdikan Al-Quran sebagai nama sebuah surat. Anaknya Yusuf ada surat. Anaknya yang berikutnya adalah siapa? Ishak. Dari Ishak Yakub. Kemudian nabi-nabi besar yang lainnya, semuanya hebat, Pak. Tengoklah doa Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Diabadikan dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebelum dia jadi orang hebat itu, dia diuji, Pak. Diuji. Wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatim fa'atammahun. Kami menguji Ibrahim itu dengan beberapa kalimat, tapi dia sempurnakan semuanya. Tidak ada yang tidak dituntaskan oleh Ibrahim ketika dia diuji, Pak. Nah, itulah hebatnya. Ketika dia diuji, lalu dia mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian diberikan kepada Ibrahim, Pak, tidak ada yang tidak lulus ujian. Ya. Berat-berat ujiannya, Pak. Tinggalkan anakmu di tempat biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Tidak ada kehidupan di situ. Tinggalkan binimu di situ, tinggalkan anakmu masih bayi. Siapa yang bisa, Pak? Ujian. Lah agak bisa, falamma balaga ma'saya qala ya bunayya inni arafil, disembelih, Pak, anaknya. Ujian yang berat juga. Tapi semua keluarga Ibrahim itu diuji, tapi dia tetap lulus ujiannya berat-berat, Pak. Makanya Ibrahim itu disebut oleh Allah dalam Quran, qad kana lakum fi Ibrahima uswatun hasanah. Contoh tauladan, Pak. Jadi kalau mau hebat, contoh baca Ibrahim ini sejarahnya, Pak. Sampai kemudian Ibrahim itu kalau sholat nih, tasyahud akhir kita baca namanya sholawat Muhammadiyah dan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Wah, nggak bisa, Pak. Ini nggak bisa dilepaskan. Itulah hebatnya Ibrahim tuh. Bicara tentang Ibrahim nggak selesai. Ya.
kedekatan dengan Allah sampai-sampai dia digelar dengan nabi-nabi itu ada gelarnya, Pak. Ya, nabi-nabi itu ada gelar semuanya. Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, Musa Kalamullah, Muhammad Habibullah. Ya. Semua Isa Ruhullah, semuanya ada gelar. Ya. Jadi ceritanya dalam hadis itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah begini. Allah itu nanti akan berhujjah dengan nabi-nabi yang dia pilih. Ya. Kalau nanti ada orang kaya ketika di akhirat itu, kenapa kau tak mau mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadahnya? Kata orang kaya ini, ya Allah, aku ini sibuk ngurus kekayaan saya. Gitulah kira-kira ya. Ya, sibuk ngurus kekayaannya. Kira-kira mana lebih kaya engkau dengan Sulaiman? Sulaiman itu kayanya luar biasa, Pak. Ya, di samping dia kaya, kalau dia mengatakan saya ini pejabat ya Allah, tinggi jabatan saya, susah saya mengurusnya. Makanya mana yang lebih hebat pula dengan Sulaiman? Jabatan Sulaiman itu Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya manusia yang dikuasai, termasuk jin itu dikuasainya. Jin dikuasai, Pak. Asyayatin dikuasainya. Awan itu jadi kendaraan dia. Burung-burung paham dia dengan bahasanya. Semut itu ngerti dengan bahasa semut dia. Itulah Sulaiman itu Bapak. Tapi dia tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berhujah. Kalau ada nanti orang miskin, susah hidupnya di dunia ini, payah dia. Kemudian dia beralasan, kenapa kau tidak mau beribadah pada Allah? Ampun, miskin ya Allah, tidak punya apa-apa, susah saya mencari hidup saja. Kata Allah, manakah engkau yang lebih miskin daripada Isa? Isa itu miskin, Pak, tidak punya dia. Ya, tidak juga bisa mendebat. Kalau penyakit, mana yang paling susah engkau? Saya sakit ya Allah, tidak bisa beribadah, sakit luar biasa. Kata Allah, mana kau yang lebih sakit daripada Ayub? Ayub itu Pak, semuanya sakit semuanya. Cuma yang tidak sakit itu apa? Lidahnya. Semuanya penuh Pak, lidahnya. Kenapa? Karena lidahnya itu digunakan untuk zikir. Hanya itu yang tidak sakit dalam ayat itu. Semuanya sampai-sampai orang menghindar. Kalau beralasan dengan segala sesuatu dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan berdalih dengan nabi-nabi yang diberikannya kepada manusia. Contoh, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Ibrahim tadi sampai-sampai disebut dengan gelarnya Khalilullah. Khalil artinya teman dekat atau kekasih Allah, Pak. Itu ditanya, Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau dipanggil sebagai Khalilullah? Apa sebabnya? Kata Ibrahim, jawabnya 3. Saya disebut Khalilullah itu karena 3 hal. Yang pertama, saya akan mendahulukan perintah Allah atas segala perintah yang ada. Apapun yang diperintahkan, saya akan lakukan itu. Ya, saya lakukan itu. Yang kedua, saya tidak ragu dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu? Dalam saat kita dalam rahim, apa Pak? Ada enggak yang tahu? Yang pertama, rezeki udah dipastikan, Pak. Ajal kita sudah pasti. Bahagia dan sengsaranya sudah ditetapkan. Ya, itu sudah ditetapkan, Pak. Rezeki, ajal, kemudian saadah atau celaka, sengsaranya, kemudian kelaminnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Sudah dijamin. Tinggal awak mau dia mengoki. Kalau dianggaplah karena rezeki itu karena kemampuan wak hebat Bapak dan Ibu sekalian bergelar tinggi, pastilah profesor itu lebih banyak rezekinya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ada orang yang tak tamat SD, Pak.
Di kampung saya itu ada ndak tamat SD, kelas 4 SD, tapi jangan disangka Pak, ketika dia menghafal setahun 2 tahun, orang berutang dengan dia, ingat dia Pak, ndak mencatat dia tuh. Ya, tapi hanya di sekitar situ, tapi ketika agama ndak bisa. Kan hebat namanya tuh. Dia hanya kelas 4 SD Pak. Apapun yang dia kerjakan itu membawa uang, ya, semuanya diikuti oleh rezekinya gitu. Tapi rezekinya itu berupa keduniaan. Tapi ketika rezeki yang paling hebat itu adalah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak masuk, ibu masuk lewat masjid itu, yang ibu minta apa? Masuk masjid ini apa? Allahumma ftahli abwaba rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang Pak. Yang kita minta tuh rahmat, kasih sayang Allah. Karena boleh jadi sesuatu yang diberikan berupa materi bukan karena kasih sayangnya, kalau itu tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya adalah ihanah. Makanya rahmat, orang masuk masjid itu dapat rahmat Pak. Kalau rahmat itu adalah ketenangan yang sangat luar biasa. Saking tenangnya orang dalam masjid ini, walaupun dia tidak nyandar, tapi bisa tidur dia. Itu karena tenang. Coba kalau dia tidak tenang, dimanapun bagaimanapun caranya untuk bisa bikin tenang, makan obat sekalipun di dalam rumah yang ber-AC dingin, tidak bisa tidur juga Pak. Kenapa? Tak dapat ketenangan. Rahmat itu intinya lah sakinah, ketenangan dan ketentraman. Itu adalah rahmat Pak. Kalau orang dalam bahasa lainnya, la khaufun alaihim walahum ya, tak takut dan tidak sedih. Kenapa? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang ada pada Ibrahim. Ya. Kemudian yang ketiga, saya senantiasa makan bersama seorang tamu. Kalau dia tidak pernah makan sendiri Pak, ada tamu yang saya sudah ceritakan ini bagaimana kebiasaan Ibrahim itu mengajak orang untuk makan bareng. Kenapa? Karena ketika ada yang makan bersama, di situ berkahnya sangat luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Berkahnya luar biasa. Nah, itu Ibrahim. Nah, singkat-singkat, itu udah sampai kemarin. Sekarang Alu Imran, keluarga Imran. Imran tuh bukan nabi Pak, orang soleh. Imran, Alu Imran, surat yang ketiga, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Alu Imran, keluarga Imran. Oh, ada apa nih yang keluarga Imran? Kan orang bertanya. Karena Imran itu nama orang dan dia sepupu dengan Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Nah, dia punya seorang istri yang soleha Pak. Imran itu orang soleh, kemudian istrinya juga seorang yang soleha. Kalau sekarang terbalik, bapaknya yang menjadi soleha. Ya. Nah, ketika dia hamil, istrinya bernama Hanan. Jadi Hanan ini berkata Pak, apa katanya? Idz qalat imra'atu Imrana rabbi. Ketika istri Imran ini berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, saya menazarkan ya anak yang ada dalam kandunganku, muharraram fataqabbal minni, menjadi orang yang merdeka untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Maka fataqabbal minni artinya untuk beribadah. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi yang dalam kandung itu sudah diserahkan, nazarnya diserahkan kepada Allah untuk beribadah Pak. Nah, karena dulu tidak ada USG, jadi tidak tahu apa yang ada dalam perut
si Hanan ini? Tidak tahu. Apakah laki-laki, apa perempuan? Tidak tahu. Tapi ketika sudah lahir, makanya tahu dia. Falamma wada'atha qalas inni wada'tuha unsa. Ketika Hanan ini melahirkan, maka dia melahirkan seorang perempuan. Wada'tuha in unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah tahu, saya tidak tahu. Kenapa Allah tahu? Karena dia yang menciptakan dalam perut saya. Allah tahu, saya tidak tahu. Karena tidak ada USG. Nah, kemudian apa? Wa inni sammaituha Maryama. Dan saya memberinya nama dengan Maryam. Dikasihlah nama Maryam. Ya. Wa inni a'udzubika biha wa zurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada engkau dan lindungi pula lah bayi ini dari godaan setan, dari gangguan setan. Makanya kalau ada orang mendoa apa, makanya dijaga. Allahumma hafizhu, kalau laki-laki, Allahumma hafizha min syarri syayatin wal jinni wa ummis sibyan. Itu artinya apa? Ya Allah, jaga anak ini ya Allah daripada kejahatan jin, manusia dan polosi. Ummis sibyan itu kan polosi. Ada udah kini kan? Tayun tadoh tidak. Tapi adalah yang disebut dalam hadis Nabi itu adalah al-ain. Ain itu ada yang jahat, Pak. Ditengok je nampak dan kan? Nampaklah sihir bagi dia. Itu namanya ummis sibyan. Ya, ain namanya. Ya. Nah, itu ya. Itu yang diminta oleh Hanan. Jaga anakku, lindungi dia daripada setan. Bapak dan Ibu sekalian, ketika dia bernazar seperti itu apa? Diterima oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanah. Maka Allah menerima nazar daripada Hanan tadi dan dia tumbuhkan dengan perkembangan yang sangat bagus. Nah, karena nazarnya dia sembah kepada Allah, wa kafalaha Zakaria, dijaga oleh Zakaria. Karena Zakaria kok tidak punya anak, ya, tidak punya anak, dijaga oleh Zakaria karena dia nazarnya untuk dipersembahkan sebagai orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Maryam, dijaga oleh Zakaria. Nah, ketika dia sudah tumbuh dijaga oleh Zakaria, dia beribadah di sebuah tempat, Pak, di masjid namanya mihrab. Nah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrabah, ketika Zakaria itu masuk ke tempatnya Maryam beribadah. Jadi mihrab itu bukan yang kita pahami yang di depan, Pak. Mihrab itu adalah tempat khusus yang dikhususkan oleh orang-orang tertentu untuk hanya dijadikan sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah, tidak lain daripada itu. Itu namanya mihrab. Itu boleh aja di masjid, Pak, boleh juga di rumah. Namanya tempat khusus. Harobah itu artinya kan perang, Pak. Ketika perang itu bukan perang lawan musuh, tetapi perang itu adalah perang lawan setan. Makanya saya banyak menengok ulama-ulama, orang-orang hebat itu, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa Ustadz di situ aja berdirinya dan ada tempat-tempat lain? Karena saya ingin jadikan tempat itu adalah mihrabku. Saya banyak menengok orang-orang semacam itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ya konsisten dia di situ gitu, ya. Itu pengertian dari yang tadi mihrab itu. Ada sebuah tempat di rumah kita itu dijadikan khusus untuk tempat ibadah. Apa itu? Ini untuk sholat, itu untuk ngaji, untuk bermutalaah, berbagai macam ilmu. Di situ tempatnya, itu namanya mihrab itu. Itulah yang ditempati oleh Maryam. Ketika dia beribadah di situ, maka Zakaria masuk.
Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Maka Zakaria menemui ada di sisi Maryam itu rezeki. Padahal tidak ada yang ngantar. Dari mana dia? Tidak tahu. Kemudian ditanya, "Ya Maryam, anna laki haza?" Maryam, ini rezeki dari mana? Apa jawaban Maryam? Qalat huwa min indillah. Iku dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan berrezeki. Iku luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Bighairi hisab. Allah berrezeki dari tanpa perhitungan kita. Kalau perhitungan kita angka-angka kan bighairi hisab. Hisab itu perhitungan, Pak. Tapi dia diberikan rezeki tanpa hitung. Makanya tidak bisa dinilai rezeki Allah itu dengan uang. Kalau kadang-kadang kita mintanya dalam jumlah tertentu. Tapi Allah berikan dari rezeki yang lain Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya begini. Memang dari satu sisi ada malnya kurang. Tapi dari sisi lain rezeki kesehatan itu luar biasa Pak. Rezeki sehat itu dengan apa kita akan bayar? Mau Bapak dan Ibu sekalian dapat rezeki 3 miliar